Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa hari ini umat Tuhan dimanapun setiap umat Tuhan berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Sekalipun doa-doa kita sampai hari ini belum dijawab, sekalipun pergumulan harus kita hadapi, kita tahu firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan menyediakan jalan keluar buat setiap kita, dan firman Tuhan juga memampukan kita untuk tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh, kalau kami boleh melihat kami ada sampai dengan hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk tetap terus kuat, untuk tetap terus berdiri tegak. Sekalipun kami harus melalui tantangan masalah pergumulan yang ada di depan kami, karena kami percaya Roh Kuduslah yang mengajarkan, menuntun dan mengarahkan hidup kami, untuk kami melihat segala sesuatu yang kami doakan dan kami rindukan terjadi, itu boleh ada dan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Satu ayat ini saya mau bagikan buat setiap kita, karena biar bagaimanapun saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia di mana ada kuasa kegelapan. Kita hidup di dunia, bagaimana di dunia ini kita ada terus peperangan, dan ini yang perlu kita lakukan dan kita ingat. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa kita perlu sadar? Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita menyadari kita tinggal di dunia. Di dunia ini penuh dengan masalah. Di dunia ini penuh dengan pergumulan. Di dunia ini kita masih diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin bisa saja dipakai roh jahat untuk mengintimidasi kita, untuk melemahkan iman kita. Karena itu kita mesti sadar. Sadar akan apa? Sadar bahwa saya dijagai Tuhan. Sadar akan apa? Sadar bahwa saya anak Tuhan. Saya nggak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Sadar akan apa? Sadar bahwa saya tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Sadar akan status saya di hadapan Tuhan, bukan apa yang dikatakan manusia kepada saya. Sadar dan berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Karena kita tahu roh penuh tetapi daging lemah. Itu sebabnya Alkitab mencatat lawanmu si iblis berjalan keliling. Jadi ingat saudara, lawan kita bukan manusia. Amin. Lawan kita bukan mertua kita. Lawan kita bukan menantu kita. Lawan kita bukan suami kita. Lawan kita bukan anak-anak kita, bukan istri kita. Lawan kita bukan manusia. Lawan kita si iblis. Sama-sama bilang sama saya, lawan saya si iblis. Amin. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa musuh saya seringkali memakai keadaan, memakai situasi, bahkan memakai manusia untuk melancarkan serangan-serangan sehingga saya gagal fokus. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu memasang perangkap-perangkapnya di sekeliling kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lah yang mesti jaga-jaga. Jangan sampai kita masuk dalam jebakannya iblis. Jangan sampai kita masuk dalam perangkapnya iblis. Apa sih jebakan dan perangkap itu? Membungkus sesuatu yang salah dengan sesuatu yang masuk akal. Wajar dong pendeta, saya sakit hati sama istri saya sakit hati sama suami saya. Habis dia tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai suami. Dia tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang istri. Lihat. Membungkus sesuatu yang salah atau keliru dengan sesuatu yang masuk. Kita pikir benar membenci musuh kita. Kita pikir benar membenci istri kita, maksud saya. Kita pikir benar membenci suami kita, membenci mertua menantu kita. Kita pikir benar. Berdasarkan apa? Sikap mereka kepada kita. Tapi apakah itu benar? No. Balik lagi kepada 1 Petrus 5 ayat 8. Lawan kita bukan manusianya.
Lawan kita si iblisnya. Karena si iblis ini bisa pakai keadaan, bisa pakai manusia di sekeliling kita. Untuk apa? Untuk, ini goalnya saudara, ini goalnya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jebakan itu dia pasang di mana-mana tempat supaya kita bisa jatuh. Bagaimana manusia bisa jatuh? Dengan kecewa, dengan sakit hati, dengan kepahitan kita sudah jatuh dan kita jadi orang-orang yang bisa ditelan oleh iblis. Makanya hati-hati sekali. Amsal 14 ayat 12 jelas katakan, ada jalan yang disangkal orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita pikir ini benar nih. Kita pikir kebenarannya seperti itu, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena ini yang saya bilang, jebakan itu tidak terlihat. Jebakan itu tidak terlihat. Makanya dia menyamar. Nah ini dia penting. Hati-hati samaran iblis saudara. 2 Korintus 11 ayat 14 bilang begini. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Jadi tipuan-tipuan itu, jebakan-jebakan itu tidak terlihat, tidak jelas di hadapan kita. Kita bisa tahu ketika kita ngerti akan firman. Firman bilang bahwa musuh kita bukanlah si manusianya. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Lawan kita bukan manusia. Kita tahu kebenaran ini, maka kita tidak bisa ditipu. Kita tahu kebenaran ini, maka kita tidak bisa masuk jebakan-jebakannya iblis. Amin. Nah hari ini kita diingatkan saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan tipuan iblis. Kelihatannya benar tetapi keliru. Atau sebaliknya, membungkus sesuatu yang keliru atau sesuatu yang salah dengan yang masuk akal gitu. Ya wajarlah saya simpan kepahitan, wajarlah saya simpan kebencian, ya kan? Kalau dia lakukan seperti ini ya saya juga manusia pendeta, saya punya batas kesabaran. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai keadaan mempengaruhi hidup kita. Dalam hidup ini cuma dua, either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita sadar kita sebagai anak-anak Tuhan punya kuasa, diberikan kuasa, kitalah yang harus mempengaruhi keadaan. Bukan kita yang dipengaruhi keadaan. Kitalah yang harus mempengaruhi diri kita sendiri dengan firman Tuhan, bukan dengan masalah yang terjadi. Makanya Daud bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kapan Daud bilang begitu? Pada saat dia ada dalam tekanan. Pada saat dia sedang dikejar-kejar akan dibunuh. Daud memaksa dirinya untuk memuji Tuhan karena tidak ada alasan untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita masuk perangkap, kita masuk jebakan-jebakan iblis yang kita pikir ini benar, ini keliru. Iblis tidak dapat menipu kita saudara. Iblis gak bisa menipu kita ketika yang pertama hidup kita didasari oleh firman Tuhan, bukan perasaan. Kalau hidup kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan bukan perasaan, maka kita tahu, oh ini yang firman Tuhan katakan, bahwa saya adalah orang-orang yang tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Saya adalah orang-orang yang harus mempengaruhi keadaan. Saya harus menguatkan diri saya dengan firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan, bukan perasaan. Aduh habis gimana ya pendeta, perasaan saya tersakiti, hati saya seperti dikoyak. Wah, sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau hidup kita berdasarkan perasaan, itu yang terjadi. Tapi kalau hidup kita berdasarkan firman Tuhan, kita ingat, oh ini jebakan iblis, jangan sampai saya masuk di dalamnya. Oh ini perangkap iblis, jangan sampai saya tenggelam di dalam perangkap ini. Saya hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Nah iblis gak dapat keuntungan di situ. Ya, jadi iblis tidak dapat menipu kita ketika yang pertama dasar hidup kita firman Tuhan, bukan perasaan-perasaan kita. Dan yang kedua, iblis tidak dapat menipu kita ketika kita menyadari ada kuasa dalam hidup kita. Ingat, Yakobus katakan dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah dia, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita sudah diberikan kuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi terlebih dahulu kita harus tunduk kepada Allah. Serta setelah itu apa? Lawan dia, maka dia akan lari. Dan yang ketiga, iblis tidak dapat menipu kita ketika kita terus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hari ini saya ingatkan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita umat Tuhan. Di dunia di mana kita hidup, selalu ada jebakan-jebakan iblis yang dipakai untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita hidup dalam kemunafikan, untuk membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita tahu kebenaran, kita tahu firman Tuhan bahwa dalam hidup saya ada kuasa, saya harus jaga hati, bahwa saya harus hidup berdasarkan firman Tuhan bukan perasaan, maka iblis tidak dapat membawa kita masuk dalam jebakan perangkapnya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus,
Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami diingatkan untuk jaga-jaga dalam hidup kami, sehingga kami tidak masuk dalam perangkap jebakan iblis untuk membuat kami semakin hari semakin terpuruk. Tapi hari ini kami mau bangkit. Kami mau ingat bahwa hidup kami berdasarkan firman Tuhan. Kami harus menyadari dalam hidup kami ada kuasa yang sudah Allah berikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami diingatkan untuk tetap terus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, mereka hidup dengan waspada untuk selalu bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bahkan hamba berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Yesus bagi mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan sempurna, sehingga hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.